Salam, perkenalkan nama saya Asma Pubangan dengan NIM 24010404002. Saya mahasiswa program studi manajemen pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan teori sistem dalam pendidikan. Yang dimana yang pertama itu mengenai esensi teori. Yang pertama itu pengertian teori. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori dapat dikatakan adalah sebuah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Di sini ada teori hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow tahun 1943, yang dimana yang pertama itu kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Ini adalah kebutuhan paling dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang dimana kita bisa contohkan itu kebutuhan udara, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan kita tidur untuk menenangkan tubuh kita supaya kita bisa mengumpulkan tenaga untuk aktivitas selanjutnya. Yang kedua itu kebutuhan keamanan atau safety needs, yang dimana setelah kebutuhan fisiologis tadi terpenuhi, kebutuhan individu mencari keamanan dan perlindungan, yang dimana contohnya itu keamanan fisik, terhindar dari bahaya, keamanan finansial atau mendapatkan pekerjaan stabil, dan selanjutnya kesehatan dan perlindungan dari bencana alam atau kriminalitas. Yang ketiga itu kebutuhan sosial. Kebutuhan ini bersifat sosial dan melibatkan perasaan, memiliki dan hubungan interpersonal. Contoh, persahabatan, kepercayaan, penerimaan, memberi dan menerima kasih sayang, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Yang keempat itu kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Kebutuhan ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu penghargaan diri atau internal, yang bersifat internal, yang dimana tergolong dalam harga diri, prestasi, kemandirian, dan martabat. Yang kedua itu penghargaan dari orang lain atau pihak eksternal, yang dimana kita bisa contohkan status, prestasi, pengakuan, dan rasa hormat dari orang lain untuk kita. Yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki. Kebutuhan ini merujuk pada realisasi penuh potensi diri seseorang, yaitu menjadi yang terbaik yang bisa dicapai. Contohnya, pencarian pengetahuan, ekspresi kreativitas, pertumbuhan pribadi, dan mengalami puncak pengalaman atau peak experience. Selanjutnya, bagaimana kemunculan teori hierarki kebutuhan manusia? Yang pertama itu konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Kebutuhan tingkat selanjutnya dapat diraih apabila seorang individu berhasil memenuhi kebutuhan tingkat sebelumnya. Selanjutnya teori sama dengan konsep dan prinsip. Teori mencakup konsep-konsep dan prinsip-prinsip. Dalam Newton Borges dan Bourse 2020, konsep adalah ide abstrak yang membentuk kesimpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya, pengalaman tertentu atau disebut sebagai data. Prinsip adalah asumsi yang bersumber dari hubungan-hubungan di antara konsep dan memiliki sebuah kebenaran. Prinsip di sini adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Selanjutnya kita bisa mengulas kembali 14 prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Yang pertama itu pembagian kerja, yang kedua wewenang tanggung jawab, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kesatuan pemilihan, yang keenam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, yang ketujuh penggajian karyawan, yang kedelapan pemusatan, yang kesembilan hierarki, yang kesepuluh ketertiban, yang kesebelas keadilan dan kejujuran, yang kedua belas prakarsa atau inisiatif,
Yang ke-13, semangat kesatuan dan semangat korps. Yang ke-14, stabilitas kondisi karyawan. Selanjutnya kita membahas tujuan teori. Yang pertama, tujuan teori itu yaitu untuk menjelaskan fenomena yang sulit menurut Fries 2020. Yang kedua, untuk menghasilkan penjelasan atas sebuah fenomena menurut Burton et al. 2021. Yang ketiga, fenomena sama dengan hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini contohnya fenomena gunung es. Perilaku anak sekarang diibaratkan seperti gunung es, yang dimana perilaku yang terlihat tersenyum, menangis, tantrum, melawan. Itu bisa kita lihat secara langsung. Dan mungkin hal yang tersembunyi, merasa dicintai, takut, merasa aman, merasa malu, butuh dilindungi, bingung, lapar, merasa terkoneksi. Itu semua bisa tidak kita lihat. Dan selanjutnya, sukses. Sukses ini bisa kita capai melalui hard work, sacrifice, disiplin, failure, disappointment, persistence, dan dedication. Selanjutnya, manfaat teori. Theories lead us to understand events, behavior, or situation in a systematic way. Gonzales 2020. Artinya, teori memandu kita untuk memahami peristiwa, perilaku, atau situasi dengan cara yang sistematis. Kutipan tersebut menjelaskan fungsi dasar teori. Artinya, teori berfungsi sebagai peta atau panduan terstruktur atau sistematis yang membantu kita untuk menganalisis, mengklarifikasi, dan menafsirkan segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, baik itu kejadian, tindakan seseorang, maupun suatu keadaan tertentu, sehingga pemahaman kita menjadi logis dan teratur. 1915, manajemen ilmiah atau sains manajemen. Ia menekankan 4 prinsip, yaitu menentukan metode kerja terbaik secara ilmiah, memilih dan melatih karyawan terbaik, mendorong kerjasama antara manajer dan pekerja, serta membagi tanggung jawab kerja dengan adil. Yang kedua, Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925, teori birokrasi. Ia mendefinisikan apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer dalam perencanaan, pengorganisasian, dan sebagainya melalui 14 prinsip dasar yang dikemukakan tadi, yang bisa kita lihat di slide yang tadi. Yang ketiga itu Max Weber tahun 1894 sampai 1920 tentang teori birokrasi. Teorinya menekankan perlunya aturan yang ketat, hierarki yang jelas, dan prosedur yang impersonal atau tidak memandang pribadi untuk mencapai efisiensi dan rasionalitas tertinggi dalam organisasi besar. Selanjutnya, ada pun kriteria teori yang bagus menurut Lincoln dan Lincoln 2011. Yang pertama itu kebermanfaatan, yang kedua ketelitian dan kejelasan, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat kelengkapan, yang kelima operasional, yang keenam validitas atau verifikasi, yang ketujuh empiris, yang kedelapan keberhasilan, yang kesembilan itu kepraktisan, yang kesepuluh ketertarikan, yang ke-11 itu kepadatan atau kejenuhan, yang ke-12 anjuran untuk bertindak kesesuaian. Selanjutnya di topik yang kedua kita akan membahas esensi sistem atau the essence of system, yang dimana garis besar topik yang akan dibahas yaitu mengenai yang pertama itu tinjauan esensi teori atau review esensi teori, yang kedua itu pengertian sistem, yang ketiga itu karakteristik sistem, yang keempat itu elemen-elemen sistem, yang kelima itu tujuan dan manfaat sistem, dan yang keenam itu cara berpikir sistematik. Yang pertama kita akan membahas tinjauan esensi teori atau review esensi teori, yang dimana kita mempertanyakan teori. Pertanyaan untuk refleksi, apa tujuanmu? What was your goal? Mengapa kamu gagal mencapai tujuanmu? Why did you fail to get the goal? Sistem dan tujuan, the system and goals. Kontras antara goals atau tujuan dan sistem ditujukan merujuk ke video ringkasan Atomic habis oleh James Clear. Kita bisa melihatnya di YouTube. Yang kedua itu pengertian sistem. What is system?
adalah sekelompok bagian yang terorganisir atau subsistem yang saling terhubung. Atau a system is an organized group of parts atau subsystem that are interconnected dalam Gonzales 2020. Yang dimana ada definisi lain mengatakan sistem adalah satu kesatuan dari berbagai bagian yang saling memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep sistem ini dijelaskan dengan merujuk pada 1 Korintus 12. Contoh bagian-bagian sistem yang diberikan kemungkinan sistem pencernaan, yang dimana mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang ketiga itu mengenai karakteristik sistem atau characteristics of system. Karakteristik sistem meliputi yang pertama itu memiliki komponen-komponen atau subsistem, yang dimana sistem terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut komponen. Bagian-bagian ini sendiri mungkin merupakan sistem yang lebih kecil atau subsistem. Yang kedua itu satu kesatuan yang utuh atau terintegrasi. Meskipun terdiri dari banyak bagian, sistem dipandang sebagai satu kesatuan tunggal yang bekerja bersama, bukan sekumpulan elemen yang terpisah. Yang ketiga itu adanya interaksi. Semua komponen dan subsistem di dalamnya harus berkomunikasi dan bekerja sama atau melakukan interaksi satu sama lain untuk menjalankan fungsinya. Yang kelima itu adanya keteraturan. Sistem beroperasi berdasarkan aturan, prosedur, atau pola yang terstruktur dan dapat diprediksi, yang menjamin proses berjalan lancar. Yang keenam itu adanya hierarki. Bagian-bagian sistem seringkali diatur dalam tingkatan atau struktur berlapis, dengan beberapa subsistem lebih tinggi atau lebih penting dalam rantai komando daripada yang lain. Yang ketujuh itu saling ketergantungan. Setiap bagian sistem bergantung pada bagian-bagian lain. Jika satu bagian saja gagal, hal itu akan memengaruhi kinerja baik yang lain dengan sistem secara keseluruhan. Yang kedelapan itu tujuan yang terpusat, yang dimana semua aktivitas dan interaksi dalam sistem diarahkan pada pencapaian satu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan bersama. Selanjutnya pembahasan ketiga mengenai topik esensi sistem, yaitu elemen-elemen sistem atau elemen of system. Elemen sistem adalah yang pertama itu masukan atau input. Ini adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Masukan dapat berupa data, bahan baku, energi, sumber daya, atau informasi yang diperlukan untuk memulai operasi. Yang kedua itu proses atau proses. Ini adalah serangkaian aktivitas atau langkah atau mekanisme yang mengubah masukan menjadi luaran. Proses adalah inti dari sistem, di mana pekerjaan yang sebenarnya dilakukan. Yang ketiga itu luaran atau output. Ini adalah hasil akhir atau produk yang dihasilkan setelah masukan melalui proses. Luaran dapat berupa barang, jasa, laporan, atau informasi. Yang keempat itu adalah lingkungan atau environment. Ini adalah segala sesuatu yang berada di luar batas sistem, tetapi dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Lingkungan memberikan masukan dan menerima luaran. Yang kelima itu kontrol. Ini adalah mekanisme yang memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai rencana dan tujuan. Kontrol memantau proses dan menjaga sistem tetap pada jalurnya. Yang keenam itu adalah umpan balik atau feedback. Ini adalah informasi tentang kinerja luaran sistem yang dikirim kembali ke elemen masukan atau kontrol. Umpan balik memungkinkan sistem untuk melakukan penyesuaian atau koreksi demi peningkatan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu batasan. Ini adalah garis imajiner atau nyata yang memisahkan sistem dari lingkungannya. Batasan ini menentukan apa yang termasuk dalam sistem dan apa yang tidak. Yang kedelapan, tujuan atau aims. Ini adalah maksud atau sasaran yang ingin dicapai oleh sistem. Setiap sistem ada karena memiliki tujuan keberadaannya. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu tujuan dan manfaat sistem atau
purpose and benefits of system. Setiap sistem memiliki tujuan untuk keberadaannya, atau every system has a purpose for its existence, dalam Gonzales 2020. Adapun manfaat sistem yaitu mempermudah mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai metodologi untuk berpikir sistematik. Diilustrasikan dengan diagram yang menghubungkan who, what, why, where, when, dan how di sekitar mess atau masalah atau kekacauan yang ada di tengahnya. Metodologi ini berpusat pada pertanyaan-pertanyaan dasar berikut yang semuanya terhubung ke mess atau masalah di tengah. Yang pertama itu siapa atau who. Siapa saja orang atau pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh masalah tersebut. Yang kedua itu apa atau what. Apa inti masalahnya dan apa saja komponen atau dampaknya. Yang ketiga itu mengapa atau why. Mengapa masalah ini terjadi? Apa tujuan atau alasan di baliknya? Yang keempat itu di mana atau where. Di mana masalah ini terjadi? Apa lingkungan atau batasan tempat masalah itu berada? Yang kelima itu kapan atau when. Kapan masalah ini terjadi? Apa waktu atau urutan peristiwa yang relevan? Yang keenam itu bagaimana atau how. Bagaimana masalah ini beroperasi atau berkembang? Baik, selanjutnya kita ke topik sistem pendidikan Indonesia, yang dimana saya akan menjelaskan pengertian sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Definisi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas Pasal 1 Poin ketiga. Pembahasan yang kedua yaitu komponen sistem pendidikan. Sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen utama, yakni input pendidikan, yang dimana sumber daya manusia atau SDM seperti peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan stakeholder atau pemangku kepentingan pendidikan. Yang kedua itu proses pendidikan, yaitu keseluruhan aktivitas dari komponen input pendidikan yang terlibat dan berinteraksi sehingga terjadi suatu proses dalam konteks pendidikan. Selanjutnya output pendidikan, yang dimana hasil yang dicapai dari suatu program pendidikan atau indikatornya misalnya adalah angka kelulusan dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Selanjutnya outcome pendidikan atau keluaran. Keluaran yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu, yang dimana tujuan jangka pendek atau aspek pembelajaran yaitu terciptanya kualitas lulusan yang memiliki karakteristik seperti kesadaran, pengetahuan, attitude atau sikap, skill atau keterampilan, aspirasi, dan motivasi. Adapun tujuan jangka menengah atau aspek kegiatan meliputi perubahan pada perilaku, praktik, penentu keputusan, kebijaksanaan, dan aksi-aksi sosial di bidang pendidikan. Selanjutnya tujuan jangka panjang, yang dimana ini menekankan pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan dalam pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan membahas landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimana salah satu pertimbangan atau menimbang pembentukan undang-undang ini adalah bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu pembaharuan pendidikan yang terencana dan berkesinambungan. Pendidikan prasekolah, yaitu usianya dimulai dari 5-6 tahun, yang dimana masa sekolahnya 1-2 tahun. Hal ini disebut tingkat kindergarten, yaitu taman kanak-kanak atau TK. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tingkatan sistem pendidikan di Indonesia, yang dimana sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari jenjang.
Yang pertama itu jenjang pendidikan prasekolah, yang bisa kita lihat itu yaitu TK atau PAUD. Jenjang kedua itu pendidikan dasar, yang dimana kita bisa lihat jenjang pendidikan dasar itu adalah sekolah dasar atau Islamic School atau Madrasah Intidaiyah atau MI. Yang ketiga itu pendidikan menengah atau secondary education. Pendidikan menengah itu tergolong dalam sekolah menengah pertama, selanjutnya senior secondary school, yang dimana ini adalah tingkat sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK atau Islamic School, Madrasah Aliyah atau MA. Adapun jenjang yang keempat yaitu pendidikan tinggi atau tertiary education. Untuk program academic education atau sarjana atau vocational education, yang dimana kita bisa lihat digolongkan dalam diploma atau diploma degree, yang dimana graduate-nya yaitu usia 22 sampai 23 tahun. Dan academic education atau master degree atau magister, professional education, specialist education, atau applied master program dari pendidikan vokasi. Dan postgraduate yaitu usia 24-26 tahun. Untuk program academic education atau doctoral degree atau doktor atau applied doctor program dari applied master program. Pembahasan yang kelima yaitu jenis-jenis pendidikan Indonesia. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis-jenis pendidikan mencakup umum, yaitu kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wadah atau wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang dimana jalur pendidikan meliputi formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya mengenai teori sistem, yang dimana saya akan membahas pengertian teori sistem, preposisi dan aksioma teori sistem, tujuan dan manfaat teori sistem, dan jenis-jenis teori sistem. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian teori sistem. Teori sistem merupakan sekumpulan pernyataan yang disusun para ahli untuk memudahkan seseorang dalam mempelajari dan memahami sebuah sistem. Preposisi dan aksioma dalam teori sistem, yaitu teori sistem adalah gabungan aksioma dan proposisi. Aksioma atau kebenaran, axiom adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa sebuah pembuktian. Dan proposisi merupakan pernyataan yang menjelaskan atau menggambarkan dunia nyata bisa benar atau salah. Selanjutnya, terdapat 7 aksioma dengan 30 proposisi yang membentuk teori sistem. Aksioma dalam teori sistem yaitu yang pertama itu sentralitas, yang dimana sistem terdiri dari 2 pasang proposisi, yaitu kemunculan dan hierarki, komunikasi dan kontrol. 2 itu konstekstual, yang dimana sistem dipengaruhi oleh keadaan dan faktor-faktor yang melingkupi sistem. Yang ketiga itu desain, yaitu sistem direncanakan, dipakai, dan dikembangkan sesuai tujuan. Yang keempat itu adalah tujuan, yang dimana sistem mencapai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Yang kelima itu informasi, yaitu sistem membuat, memiliki, mentransfer, dan memodifikasi informasi. Yang keenam itu operasional, yaitu sistem berfungsi menghasilkan perilaku dan kinerja. Yang ketujuh itu kelangsungan hidup. Sistem mampu mendeteksi perubahan dalam lingkungan operasional untuk memastikan keberadaan yang berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat teori sistem. Teori sistem bermanfaat guna memberikan penjelasan tentang sistem dunia nyata oleh Adams et al. 2014. Teori sistem memberikan landasan untuk meningkatkan pemahaman ketika berhadapan dengan sistem dan masalah serta kekacauan yang menyertainya oleh Haster dan Adams 2014. Pembahasan keempat yaitu jenis-jenis teori sistem. Yang pertama itu teori sistem umum atau General Theory of System. Yang kedua itu teori sistem kehidupan atau Living System Theory. Yang ketiga itu teori sistem matematika atau Mathematical System Theory. Yang keempat itu teori sibernetika atau Cybernetics Theory.
Kelima itu teori sosial atau social system theory. Yang keenam itu teori sistem filsafat atau philosophical system theory. Topik selanjutnya yaitu teori sistem umum atau general system theory. Yang pertama saya akan membahas mengenai kemunculan dan konsep teori sistem umum. Teori sistem pertama yang digunakan dalam upaya memahami sistem, yang dimana tokoh-tokoh pelopornya yaitu Ludwig von Bertalanffy dan Kenneth Boulding, Anatole Report. Sistem adalah interaksi elemen-elemen yang kompleks. 3 konsep sistem yakni sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pembahasan yang kedua dari topik ini mengenai prinsip dan karakteristik teori sistem umum atau general system theory. Yang pertama itu menyeluruh, yang kedua membatasi diri dengan aturan, yang ketiga kepatuhan terhadap tingkat sistem, yang keempat yaitu saling ketergantungan antara elemen, yang kelima cenderung mencari keseimbangan, yang keenam mencapai tujuan dengan berbagai cara, yang ketujuh yaitu mengalami perubahan yang berulang. Selanjutnya jenis-jenis teori sistem terbuka, yaitu yang pertama sistem terbuka atau open system, yang dimana konsep sistem terbuka ini mengacu pada suatu sistem atau organisasi yang secara aktif berinteraksi dengan lingkungan luarnya. Yang kedua itu sistem tertutup atau closed system, yang hanya memungkinkan pertukaran energi dengan lingkungannya, tetapi tidak ada pertukaran materi. Dan yang ketiga itu sistem terisolasi atau isolated system. Sistem terisolasi merupakan jenis sistem di mana tidak ada pertukaran energi, no heat transfer, maupun materi atau no mass transfer. Sistem terisolasi merupakan jenis sistem di mana tidak ada pertukaran energi sama sekali dengan lingkungan luarnya. Hal ini bisa diilustrasikan dengan termos tertutup. Konsep sistem-sistem ini sangat relevan dalam teori karena teori-teori tersebut memandu kita untuk memahami peristiwa, perilaku, atau situasi secara sistematis. Selanjutnya, implementasi sistem tertutup dan sistem terbuka atau open system, yang dimana sebuah organisasi yang mengintegrasikan dirinya dengan lingkungan eksternalnya dan mencari ide-ide eksternal mengenai peningkatan produktivitas dan efisiensi. Sistem tertutup atau closed system, sebuah organisasi yang tidak begitu memperhatikan aspek lingkungan eksternal organisasi dan manajernya mencari ide-ide internal mengenai peningkatan produktivitas dan efisiensi. Topik selanjutnya yaitu teori sistem kehidupan atau living system theory, yang dimana asal-usul teori sistem kehidupan ini yaitu tokoh pelopornya James Clerk Miller tahun 1916 sampai 2002 dan kontribusi dari ilmu biologi dan sosiologi. Dan teori ini yaitu mendeskripsikan level kehidupan atau level of life untuk menjelaskan tentang sistem kehidupan. Selanjutnya pembentukan sistem. Sistem terbentuk oleh komponen dalam dirinya dan pengaruh lingkungannya. Konsep dasar teori sistem kehidupan menurut Miller tahun 1973 terdapat 5 konsep dasar yaitu ruang fisik atau geografis, ruang konseptual atau abstrak, yang kedua itu time atau waktu, detik, menit, hari, tahun, bulan, dan yang ketiga itu materi, yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang fisik. Selanjutnya itu energi, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja. Selanjutnya informasi, yaitu signal atau simbol, pesan atau pola untuk ditransmisikan. Ada 8 tingkat atau level dalam sistem kehidupan menurut Miller tahun 1973, yaitu yang pertama itu sel, yang kedua organ, yang ketiga organisme, yang keempat grup atau kelompok, yang kelima organization atau organisasi.